Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang sangat baik, hari untuk mengejar berbagai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berdasar keterangan dari Nabi. Semoga kita diberikan kekuatan, istiqomah untuk memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Baik, di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang makna itikaf yang berasal dari kata akaf, fokus pada sesuatu yang sulit dipalingkan. Kemudian kita alihkan fokus ini sehingga bisa mengarah hanya kepada Allah saja dan diniatkan sebagai ibadah. Pertanyaannya, apakah semua yang i'tikaf, sifatnya disebut i'tikaf, bisa fokus dengan Allah? Ternyata belum tentu. Jika setiap pelaku i'tikaf tidak menyiapkan agenda-agenda spesifik dalam i'tikafnya, sehingga dengan itu berlatih dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang i'tikaf hanya sekedar berpindah tempat keadaan, bahkan hanya sekedar istirahat saja. Maka tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali perpindahan tempat saja. Kita akan belajar apa sih agenda-agenda yang pernah diisyaratkan oleh Nabi saat i'tikaf ini sehingga kita bisa maksimal dalam i'tikaf. Yang pertama, Nabi memaksimalkan isyarat kepada kita dalam i'tikaf supaya gemar menunaikan salat. Ya, mumpung masih keadaan di masjid, situasi sangat mendukung. Orang-orang banyak ibadah, perangkatnya ada, wudhu ada, safnya ada, kita bisa ambil yang paling depan, yang paling dekat dengan mihrab. Maka maksimalkan salat. Maksimal salat ini jangan hanya mengejar fardu, tambah dengan sunnah-sunnahnya. Ya, keluarkan semua jenis salat-salat sunnahnya. Mumpung ada di masjid, pahalanya banyak. Beda antara salat di rumah dengan di masjid. Maka sepanjang ada di masjid saat i'tikaf itu, keluarkan semua jenis salat sunnah. Dari mulai misalnya setelah subuh, ya di situ ada salat syuruk nantinya, jeda sejenak ada salat syuruk, ada salat duha, ada rawatib, ya, ada salat mutlak siang sampai malam. Dan di antara salat sunnah ini, tolong maksimalkan betul yang salat malam. Salat malam, salat malam, salat malam. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menyengaja sekedar bangun malam untuk mengejar malam al-qadar. Sengaja, karena dia tahu malam al-qadar itu pasti malam jatuhnya, bukan siang. Pasti malam, karena malam al-qadar waktunya pasti malam. Karena itu dia kejar setiap malam, mumpung dia i'tikaf dia maksimalkan, waktunya nambah lagi. Nah, itu bagian pertama. Yang kedua, ada agenda untuk memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Silahkan 10 hari terakhir, mumpung masih di masjid, Masya Allah. Atau Anda yang di rumah tak mampu ke masjid, itu waktu paling bagus, paling tenang. Orang-orang udah berpikir untuk mudik, sepi keadaan, tenang, nyaman, buka mushaf. Mulai baca, mulai tilawah, mulai menghafal. Bismillah, malam, siang, bacakan, dengan niat bertakarub kepada Allah. Ingat, dalam Al-Quran ada isyarat orang-orang yang sering berinteraksi dengan Quran, maka hal pertama yang Allah berikan merubah perilaku jadi baik. Itu di Quran surah 35 ayat ke-33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, teman-teman sekalian, dari ayat 32-nya bahkan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang terpilih dan antara hamba kami. Jadi kalau Anda senang baca Al-Quran, senang tilawah Quran, senang menghafal, berarti Anda hamba yang sedang dipilih Allah. Anda dipilih manusia senang. Kenapa Anda tidak senang dipilih Allah? Wa minhum zalimun li nafsi, cuman sayang ada yang zalim dengan Qurannya. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat baru untuk pribadinya, belum bisa berbagi. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang yang mendapatkan keberkahan Quran, Quran itu merubah dirinya berperilaku baik. Kan di Quran gak ada yang jelek, baik semua. Mata memandang baik, telinga mendengar baik, lisan berkata baik. Kalau Anda sering berinteraksi dengan Quran, Anda berubah jadi baik. Makanya kalau ada orang rajin baca Quran, tidak berubah baik, ada yang salah dengan baca Qurannya. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, dalam konteks i'tikaf ini rajin-rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang diutamakan diantaranya zikir setelah Anda sahur menjelang salat fajar. Ya, maka perbanyak istighfar di situ. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling singkat. Istighfarnya misalnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minka salam barakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jika Anda bisa kerjakan itu, maka ada ayat Quran akan menjamin orang ini akan masuk surga di taman surga.